Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Susanto. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh nasional atau role model dalam sikap dan perilaku terhadap bela negara serta nilai keteladanan dari seorang B.J. Habibie. Mari kita simak video berikut ini. Let's go guys. Boleh jadi kita berbeda, tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kami tunjukkan rumah kami, Indonesia. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Halo Sobat ATR BPN, apakah kalian sudah mengerti arti dari bela negara? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan dengan tiga tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, tujuan keadaban, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, tujuan kedamaian, artinya berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi. Tujuan bela negara adalah: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Manfaat dari bela negara adalah: yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Lalu, apa saja sih refleksi bela negara dari seorang B.J. Habibie? Baharudin Yusuf Habibie, atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang banyak menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Beliau dipandang sebagai tokoh yang menginspirasi generasi selanjutnya dan menjadi panutan bangsa Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936.
B.J. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Pada tahun 1950, B.J. Habibie bertolak ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Tahun 1954, beliau melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1965, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat. Ia menerima gelar diploma insinyur dan gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Siapa sih yang tak kenal tokoh nasional yang satu ini? Sikap disiplin dan tanggung jawab beliau, teladannya pekerja keras, pantang menyerah, tak kenal lelah, mempunyai intelek yang baik dan harus dicontoh oleh anak muda. B.J. Habibie ini seseorang yang sangat inspiratif bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana riwayat hidup B.J. Habibie? Berikut ulasannya. Berikut ini adalah teladan yang dapat dicontoh dari B.J. Habibie. Yang pertama, tekad yang kuat. B.J. Habibie adalah seorang pribadi yang memiliki tekad yang kuat. Sejak kecil ia sudah tertarik dengan pesawat terbang, dan dari ketertarikan menjadi sebuah kecintaan yang harus diperjuangkan. Beliau kuliah di ITB dan mengambil jurusan teknik mesin, lalu kemudian meneruskan kuliah di Jerman hingga S3 dengan biaya dari orang tua. Tekad beliau sangat kuat dan mengelora dalam memperjuangkan sebuah kecintaan. Jika kita dapat mengejar apa yang kita cintai dengan dibekali tekad yang kuat, pasti kita pun bisa menggapainya sebagai yang B.J. Habibie lakukan. Yang kedua, mencintai tanah air. B.J. Habibie ternyata sangat disukai oleh negara Jerman karena kejeniusannya hingga pada akhirnya beliau menjadi vice president di tempat ia bekerja, yaitu Messerschmitt Bolkow Bolm atau MBB. Namun saat diminta untuk pulang ke Indonesia, beliau tidak sulit mengambil keputusan dan merelakan jabatannya demi membangun tanah air khususnya pada bidang teknologi. Bagai pepatah, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. B.J. Habibie pulang setelah melepas jabatannya di MBB dan menjadi Menteri Ristek, kemudian menjadi penasihat presiden, dan kemudian selama 1,5 tahun menjabat sebagai presiden. Yang ketiga, jujur, berani, dan profesional. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, beliau tidak segan memberantas KKN yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal fakta Soeharto adalah seorang yang dekat dengan beliau, namun ia tidak memandang itu, sebab kejujuran dan keberanian serta profesionalitas lah yang ia junjung tinggi. Yang keempat, disiplin. Perlu kita ketahui, B.J. Habibie menghabiskan waktu 7,5 jam dalam sehari untuk membaca dan menulis. Kita sesama manusia tentu memiliki waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. Suatu hal yang sangat produktif jika mampu meniru bahkan mengembangkan apa yang telah B.J. Habibie lakukan. Ini merupakan disiplin tingkat tinggi, dan hal-hal seperti inilah yang harus kita jadikan contoh. Dalam pandangan B.J. Habibie, orang yang sukses adalah orang yang disiplin, tepat waktu, dan bersungguh-sungguh. Namun, tentu hal sangat menentukan adalah kemauan untuk bersungguh-sungguh. Jika hal tersebut sudah mampu kita jaga, hal berikutnya adalah komitmen, dan itu akan terus berkembang. Yang kelima adalah jujur dan berprinsip. Selain itu, B.J. Habibie adalah sosok yang jujur. Pernah suatu waktu beliau disogok dengan jam tangan mewah, sogokan berupa uang, dan bahkan wanita. Beliau tetap teguh dengan prinsipnya. Tidak seperti sekarang ini, banyak para pemimpin kita terjebak dalam kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan masih banyak lagi tindakan yang merugikan rakyat. Yang keenam, visioner dan fokus. Visioner adalah pemikiran tentang apa yang menjadi tujuan ke depan atau masa depan. Hal inilah yang dimiliki oleh B.J. Habibie dan harus kita contoh. Selain itu, B.J. Habibie juga fokus pada satu kemampuannya,
yakni ranah teknologi. Dengan pandangan visioner itu tadi dan fokus pada bidang teknologi, B.J. Habibie lebih memilih untuk mengembangkan dan membangun teknologi yang ada di Indonesia. Itulah beberapa refleksi dari bela negara dan nilai tauladan dari seorang B.J. Habibie serta nilai teladan yang dapat kita implementasikan atau kita laksanakan di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila saya ada kesalahan dalam berucap kata, izinkan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Irfan Susanto, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan 11, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.